Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi Undercover. Yang dipersoalkan itu ijazahnya. Kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya? Apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan ini? Lucu apa lucu, saudara? Lucu. SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang prakerjaan atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu. SD-nya di mana? Tidak tahu. Jadi Pak Jokowi itu lulus di SD Negeri Tirtoyoso tanggal Surakarta 31 Desember 73. Iya. Jadi kalau ijazahnya palsu tidak, di sini punya datanya, ada datanya komplit. di sini. SMP-nya di mana? Tidak tahu. Ijazah ini dikeluarkan pada tanggal 30 November 1976 dengan nomor induk 1098 ya. Pak Joko Widodo nomor induknya ini 1098. Oke, sesuai. Pas berarti ini sesuai. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Saya sebagai gurunya atau saksi hidup bahwa Pak Jokowi itu adalah betul-betul murid di SMPP Negeri 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. SMA justru karena teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesimpulannya, klaim bahwa foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 palsu adalah salah. Yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu sederhana sekali ya. Seperti itu. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi stagnan hanya ramai di media tanpa sebuah pembuktian. Atensinya adalah apakah benar ijazah Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo itu asli atau palsu? Nanti bosen ngantuk ya. Bantah yang satu ya percuma nek ngomong karo wong lanang malah kesel. Cuma nek ngomong karo wong lanang malah kesel. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Mengapa nggak percaya? Itu saya sendiri saksinya. Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang ditiup oleh Bambang Tri kemudian didukung oleh Gus Nur dan Egy Sujana kembali memanas di bulan Januari 2023 ini. Padahal isu yang sama pernah menjadi begitu ramai di tahun lalu dan telah menjadi baku. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi kini seperti pil tenggelam yang hilang sewaktu-waktu lalu muncul kembali. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi punya ijazah palsu akhirnya dibawa sampai ke meja hijau. Namun tokoh-tokoh politik seperti Mahfud MD, Irma Suryani Chaniago, dan Yusril Mahendra telah memberikan tanggapan bahwa tuduhan tersebut tidak masuk akal. Penuduh ijazah palsu Presiden Jokowi harus memberikan bukti kepalsuan itu dan bukan sebaliknya, menuntut Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tambah sekali ada beberapa kejanggalan dari cara berpikir penuduh ijazah palsu Presiden Jokowi. Ada apa dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi dan mengapa menjadi isu yang semakin keras ditiup saat ini? Seberapa pentingkah isu ijazah palsu Presiden Jokowi dalam konteks politik Indonesia saat ini? Tiupan ijazah palsu Presiden Jokowi selama ini boleh dikatakan isu yang menimbulkan kegaduhan saja. Pokok persoalannya ternyata penuduh tidak bisa membuktikan tuduhan mereka sebagai tuduhan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya penuduh itu sendiri menuntut Presiden Jokowi supaya menunjukkan ijazahnya kepada publik. Logika hukum di negara mana yang bisa memahami ini? Adakah kenyataan di Indonesia bahwa yang dituduh harus membuktikan apa yang dituduh oleh penuduh? Sepertinya bisa dipahami pikiran penuduh itu menggunakan logika yang tidak bisa dipahami oleh publik.
Kalau sudah tidak masuk akal, kenapa mereka masih ngotot juga? Apakah mereka kehabisan cara untuk menciptakan isu-isu baru yang menyudutkan Presiden Jokowi? Jangan-jangan kelompok penuduh tersebut adalah barisan orang-orang yang pernah kecewa terhadap kebijakan Presiden di Indonesia itu. Penuduh semestinya menuntut terkait tuduhan ijazah palsu itu di KPU, karena jika benar Presiden memiliki ijazah palsu berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki penuduh, maka sebenarnya 2 masa jabatan Presiden selama ini semuanya tidak sah. Jika itu tidak diseleksi, mestinya kelompok penuduh sekarang harus berurusan dengan KPU yang telah meloloskan Presiden Jokowi ke dalam suksesi Gubernur Solo, suksesi menjadi Gubernur Jakarta, dan bahkan menjadi Presiden 2 periode. Jika orang baik yang membawa bangsa ini kepada kemajuan ekonomi luar biasa punya ijazah palsu, maka kemungkinan akan ada tuduhan kepada orang-orang yang tidak punya sumbangan apapun untuk negara ini, dan kerjanya hanya bisa mencaci maki sebagai orang yang tidak punya ijazah, dan lebih pantas mereka dilarang untuk berbicara di depan publik, berceramah, dan lain sebagainya. Mestinya malu. Dari sisi logika bisa dikatakan seperti ini. Mengapa Anda menggugat tanpa bukti, sementara 99,99% rakyat Indonesia setuju bahwa Presiden Jokowi tidak harus menunjukkan ijazahnya dan mengakui prestasi Presiden Jokowi? Mengapa harus percaya diri dan berani menghakimi orang lain yang diterima sebagian besar rakyat ini, bahkan dunia pun mengenalnya? Keringat dan perjuangannya bahkan pernah tercurah untuk kehidupan para penuduh-penuduh itu. Coba bayangkan betapa kejamnya orang-orang tersebut. Reputasi Universitas Gadjah Mada pun diakui di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Lalu kenapa sekelompok orang tetap saja tidak percaya pada pernyataan resmi oleh pihak universitas bahwa Presiden Jokowi pernah berkuliah di UGM dan menyelesaikan studinya di sana? Pernyataan resmi dari kaum akademisi kalau tidak dipercayai, lalu bagaimana kita mempercayai kelompok penuduh itu? Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini tentu saja lebih mengenal dan percaya pada institusi UGM daripada nama Bambang Tri, Suginur, dan juga Eki Sujana. Jadi sebenarnya protes dan beredarnya video-video terkait itu sebenarnya aksi-aksi yang menimbulkan kericuhan publik dan tidak dibuktikan secara objektif. Sebenarnya pemerintah bisa dengan tegas bertindak jika ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dan menimbulkan pengaruh buruk bagi nama baik pemimpin bangsa ini. Demokrasi dan kebebasan bersuara itu dihormati, tetapi juga harus bisa dijunjung dengan kebenaran yang bisa dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa isu yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dibuktikan di meja pengadilan semakin melibatkan oposisi politik presiden? Rupanya kekecewaan dalam sejarah dinamika politik Presiden Jokowi semakin memberikan ruang bagi sebagian orang untuk melegalkan daya berpikir yang tidak rasional. Kemungkinan ini akan terjadi tokoh-tokoh yang pernah dikeluarkan Presiden Jokowi dari kabinetnya karena macam-macam alasan berupa ketidakberesan kinerja dan lain sebagainya akan berada di barisan yang sama, yakni menjadi penipu isu-isu di negeri ini. Psikologi sosial kita tahu saja, orang tahu itu. Orang tidak akan menonton kalau beritanya biasa-biasa saja. Nah, isu apa yang memancing emosi masyarakat Indonesia saat ini? Logikanya semakin tinggi ketokohan seseorang, maka isu-isu terkait namanya akan menjadi santapan pasar bisnis politik. Siapa lagi di Indonesia yang tidak suka membaca dan menonton kalau bukan tentang orang nomor 1 di Indonesia itu? Kalau dunia saja meliriknya, apalagi di tanah air sendiri. Bukan cuma konteks ketokohan seorang Presiden Jokowi, tetapi juga konteks menjelang Pilpres 2024 tentu saja punya andil yang tidak bisa disembunyikan. Pasalnya bahwa suara Presiden Jokowi akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia setelahnya. Cara untuk menurunkan reputasi nama orang tersohor itu tidak lain dengan meniup isu-isu yang menyeret namanya. Sayangnya, ada hal yang orang lupa, yakni lupa merefleksikannya bahwa bagi seorang Jokowi, semakin dijelekin Presiden Jokowi semakin naik reputasinya dan semakin dicintai rakyatnya.